Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio, santo di abad modern dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang, bahkan merasa bagaimana mungkin ini semua terjadi. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika teman-teman semua ingin mendukung kami, silakan like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kita akan membahas kisah singkat Devosan Padre Pio yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Kisah menarik ini adalah dari para devosan Padre Pio 108 yang mengatakan, "Aku sibuk, aku ngantuk." Lewat sharingnya Mei. Ya, saya Bu Evo. Ya, silakan. Ya, Bu Mei, saya juga pernah dampingi istri. Jadi, memang pendampingan ini yang seperti Bu Evo dia minta didoakan itu benar. Tanpa dengan dukungan doa, pendamping ini secara fisik, secara mental, secara rohani turun banyak. Saya beratnya 90 lebih, sekarang tinggal 80. Rambut saya biasa kan dihitamin, sekarang nggak dicat lagi. Ya, jadi untuk pendampingan ini menurut saya memang perlu komunitas doa. Jadi komunitas doa ini benar-benar ya murni ya mendoakan. Pastilah Tuhan mendengarkan, karena sesuai firman Tuhan sih ya yang saya rasakan ya. Kan istri saya juga waktu itu kenanya CA yang berat ya, langka, namanya NET, neuroendocrine itu penyakit langka yang boleh katakan tidak bisa lewat dari 2 tahun itu. Nah, di situ selalu harus mendampingi setiap hari. Dan saya sendiri, nggak ada yang siapa-siapa itu. Jadi istilahnya hanya mengandalkan belas kasihan Tuhan kalau saya. Karena di rumah mertua yang jaga, adik kerja, dia harus minta izin. Ya kan, jagain mertua, mamanya. Jadi benar-benar waktu mendampingin itu nggak pernah pulang di rumah. Jadi rumah sakit terus tuh. Mobil pun diparkir di tempat parkir itu harus bayar itu. Nggak ada yang gratis parkir mobil di Jakarta. Berapa hari? Berminggu-minggu, hampir 2-3 minggu. Nah 2 minggu, ntar 2 minggu lagi itu. Ya belum lagi di rumah. Nah yang saya alami di sini, kekuatan fisik ini benar-benar diperlukan. Ya si Lili sering ngomong harus kuat makan, itu benar. Tapi nggak cukup itu. Perlu spirit. Nah tadi Ibu ada nyinggung spiritualitas itu perlu. Tanpa spiritualitas itu, semangat dari kumpulan pendoa-pendoa itu, kita lemah. Itu mengirimkan energi ke kita, komunitas ini.
secara otomatis ya, karena Tuhan maha kuasa ya. Disitulah yang saya alamin ya, waktu mendampingin istri itu saya seperti Mei juga, Mei. Udah nggak kuat lagi, Mei. Apa yang saya doanya, Bu Evo tahu? Ya Tuhan, inilah aku. Jadilah kehendak-Mu dalam seluruh hidupku. Baik si pasien juga, istriku juga. Saking udah nggak kuat lagi, karena sudah lemah sekali. Satu, kondisi berat badan udah turun. Kedua, kekuatan lemah sekali sebenarnya. Lemah sekali kita udah. Karena kurang tidur ya. Di rumah sakit malah bisa tidur. 1 jam, 2 jam, pasien atau istri langsung mau ini, gitu. Jadi benar-benar nggak bisa tidur. Nah di situ apa yang bisa saya petik dari pengalaman ini, benar-benar butuh apa? Butuh kekuatan dari Tuhan, spiritualitas dari Tuhan. Kita nggak bisa loh. Tadi kemarin siapa yang sharing tuh? Mau doa aja nggak bisa. Oh ya, Monica VV ya, kemarin dia Bu Evo ya. Yeah. Itu benar-benar saya juga nggak bisa doa akhirnya. Padahal suka ikut doa dengan legioner, doa koronka, saya nggak bisa ikut, cuma denger aja. Sampai begitu. Kalau Mei malah hebat, saya bilang masih bisa ikut pada Pius Prayers malam, walaupun habis doa langsung lep karena kondisinya lemah. Saya tahu itu udah hebat menurut saya, Bu Mei. Ibu Mei udah hebat. Jadi itu karena bukan hebat sih Pak sebenarnya, karena biasa kan saya punya jam-jam doa, tapi kan karena nggak bisa yang saya pernah sharing itu, dan pada saat saya memilih enggak, saya makin lama makin lemas gitu. Jadi saya berpikir memang saya merasa aneh kenapa saya join dengan komunitas baru, sedangkan pada waktu itu pelayanan saya juga banyak banget kan ya. Sekarang satu-satu kan dilepas. Nah kemudian akhirnya saya pernah bilang juga membuat vlog jam 9 kemalaman ngantuk gitu. Tapi pada akhirnya saya menyadari bahwa inilah satu-satunya jam di mana saya bisa berdoa. Karena sudah selesai kan kerjaannya. Kecuali kalau yang sakit kesakitan. Jadi ya walaupun ngantuk, waktu itu Bu Ine yang selalu menyapa, menguatkan sampai bilang, Mei kalau kelelahan nggak buka kamera pun tidak apa-apa, kamu sambil baring katanya. Kata-kata itu membuat saya, tentu saya tidak berdoa sambil baring, saya selalu berduduk ya. Tapi maksud saya kata-kata itu memberi saya satu kekuatan gitu. Terus kemudian yang kedua Bu ini selalu bilang, setiap anggota didoakan gitu. Nah, saya berpikir, saya begini ada loh orang yang nggak kenal saya tapi mendoakan saya gitu, dalam novena lagi gitu, setiap hari lagi gitu. Jadi itu membuat saya kemudian memutuskan untuk memulai lagi gitu. Kan saya sempat off juga ya Bu Evo ya, lumayan lama ya gitu. Jadi ya saya masuk lagi gitu Pak. Jadi saya berusaha sih, sebenarnya bukan hebat juga sih, karena ya karena dukungan dari teman-teman juga gitu. Padahal kenal juga baru ya gitu. Saya baru masuk di awal Oktober kalau saya nggak salah ya Bu Evo, saya masih simpan emailnya Bu Evo. Kemudian di akhir kabarnya, mengetahui kabar situasi berubah gitu kan, sehingga kayaknya sulit gitu ya. Jadi tapi ternyata didoakan gitu. Padahal baru kenal gitu, baru gitu. Jadi itu menyentuh sih buat saya, menguatkan gitu. Saya tidak tahu, mungkin ini memang jalan Tuhan untuk saya dipersiapkan pada saat semua pelayanan tidak bisa saya lakukan. Tidak ada istilahnya saya seperti sendiri gitu ya. Tapi ada komunitas komunitas baru di mana saat saya tidak ada pun mereka mendoakan saya. Itu membuat sesuatu pemikiran yang berbeda gitu di dalam diri ya, pada saat menjalani situasi yang seperti ini. Itu sih Pak Edison. Ya, bagus. Iya benar. Jadi yang tadi saya sampaikan itu, komunitas itulah yang mengirim energi spiritualitas kepada kita. Tapi murninya yang saya sebut tadi itu, ya salutlah sama Padre Pius Devosan ini ya. Saya salut Bu Evo, supirnya Bu Evo ini non-stop
benar-benar sesuai yang 8 itu, angka 8 tuh angka hoki itu kalau Bu Kencana. Pak itu Pak Chai. Kalau bahasa Poi-nya itu artinya angka keberuntungan kalau di kita Mandarin ya. Tapi yang saya mau sampaikan itu non-stop berdoa novena itu ya, itu yang saya seperti firman di Mazmur 145 itu, orang yang setia dalam doa itu didengarkan Tuhan itu. Mazmur 145, coba dibaca. Itu benar-benar sungguh luar biasa. Tuhan itu mendengarkan orang yang setia. Nah, ini yang saya rasakan komunitas ini ya luar biasa ya. Tuhan izinkan tiap malam kumpul terus jumlah orangnya nggak kurang dari 25 ya. Artinya punya kerinduan mau kumpul, mau doa terus kan, mendoakan. Rasanya punya tanggung jawab loh, mendoakan. Kalau enggak, aduh rasanya gimana ya. Nanti nggak ada yang doain, gimana gitu kan. Nah ini ada bagus ini menurut saya. Doa ini, komunitas inilah yang memberikan support ke orang yang tidak dikenal. Tapi disampaikan deh ke sini kan, betul nggak? Disampaikan di dalam grup ini. Seperti saya punya istri disampaikan oleh Bu Like waktu itu. Apa Mbak Lili ya? Apa Bu Like ya? Iya kan? Nah kan dia nggak hadir, tapi didoakan. Saya pun belum bergabung kan waktu itu. Setelah istri pergi, baru saya bergabung kan. Nah itulah efek domino kan akhirnya. Nah kemarin mertua sakit. Tiba-tiba kena situasi kritis kan. Didoain langsung. Besok udah malam itu udah seger. Ya kan? Artinya apa? Situasi dengan doa yang rame-rame ini yang ya menurut saya tulus sekali. Ibu Evodia Group, tim ini doa. Di IGD diperiksa sama dokter, nggak apa-apa, normal semua, pulang aja. Nah, gimana coba? Dipikir logikanya nggak masuk kan? Padahal di rumah saya udah teriak-teriak kan. Ada ipar udah teriak-teriak, saya juga sampai gini. Waduh, panik ya waktu itu kan. Ibu Evodia dengar sendiri kan, panik sekali ya. Kencana juga ya, waktu itu hadir masih ya. Nah, sampai di sana, ya itu bagi saya mujizat ya Bu Evodia, Bu Kencana, Bu Like, mujizat itu. Sampai hari ini coba seger dia, makan juga enak rasanya dia. Tapi doa terus kan, nggak bisa berhenti sampai ini. Masih masuk kan namanya Malia Elizabeth, ya kan? Ya. Elina. Sampai hari ini karena tulang belakangnya masih sakit. Nah inilah terima kasih sama Tuhan Yesus, Bunda Maria, untuk Pio, untuk Yusuf, para malaikat kita, kepada Allah Bapa khususnya, secara khusus Allah Bapa Surgawi, bahwa Padre Pius Preyes ini murni berdoa. Jadi artinya Mei tidak sendirian, Edison tidak sendirian. Mei tidak hadir, didoakan. Edison nggak hadir juga didoakan, ya, betul nggak? Siapapun yang nggak hadir didoakan. Berarti nggak ada, ya itulah. Emang motonya emang mendoakan, murni jadinya. Terima kasih sama Tuhan yang membentuk tim ini melalui supirnya Bu Evodia kan, dan semuanya komit saya lihat. Saya lihat komit loh ini. Ini jarang loh Bu Evodia yang bisa satu tiap hari itu. Ya, di grup-grup lain saya udah lihat soalnya. Grup-grup lain kan saya banyak grup sekali ya, banyak saya. Grup saya banyak doa juga, ada yang lain-lain juga. Nah ini nggak semua banyak, cuma ada tertentu. Saya lihat yang 108 ini yang benar-benar tiap hari. Yang lain ada jeda juga, kadang-kadang 1-2 kali, nggak ada. Mungkin ada ini diganti. Kalau ini nggak pernah diganti malam. Nah ini bersyukurlah ya Mei ya. Jadi tetap kuat ya Mei, semangat ya Mei. Tetap percayalah Tuhan beserta kita melalui tim doa Padre Pio Preyes Group dan bersama semua orang lain juga doain kita. Itu aja Bu Evodia. Ya. Panjang juga ceritanya hari ini saya. Banyak ngobrol. Ya ini memang ngobrol santai. Ya kita ngobrol santai, tetapi sungguh menguatkan ya. Sungguh menguatkan. Saya lihat Sis Like buka kamera, mungkin mau menyampaikan sesuatu. Silakan Sis.
Ya, terima kasih Ibu Evo. Selamat malam Ibu Bapak semua. Ananda, Monica juga. Aduh, masih senyum-senyum, senang lihatnya. Kita masih bisa ngumpul bareng ya. Ya, saya kira untuk Bu Mei, Pak Edison, dan semua teman-teman di sini, ya itulah kita. Padre Pio Praise Group dari sejak semula dibentuk memang niat untuk berdoa itu dan mendoakan, tentunya yang paling itu adalah mendoakan, dan dengan demikian kalau kita mendoakan pasti kita juga berdoa. Makanya kenapa selalu saya bilang ya cobalah kita benar-benar dengan sepenuh hati gitu ya. Dengan sepenuh hati itu maksud saya ya tidak terbatas seperti tadi yang Bu Mei bilang, kalau pas lagi capek dibilangin Ibu Ina sambil baring, silahkan. Saya sendiri juga ada 1-2 kali benar-benar juga tidak buka kamera, tapi saya ikutin ya itu tadi. Tapi benar-benar hati pikiran kita itu ya tentu pasti kita harus arahkan kepada Tuhan, karena dengan demikian kan kita connect gitu. Tapi kalau kita sambil ya apa yang lain ya artinya ya sambil jadinya kan. Jadi maksud saya tuh ya itu yang saya maksud, benar-benar mari kita saling menguatkan di sini, saling mendoakan, dan ya kita semua ini memang orang berdosa yang memang ya seperti yang kemarin Ibu Evo bilang ya ini kita gitu loh. Ini kita Tuhan, ini kami Tuhan, ini saya Tuhan. Ya bentuklah saya seturut kehendak-Mu, pakailah saya seturut kehendak-Mu, juga seperti Pak Edison bilang tadi, saya kalau kita sudah nggak tahan ya, ini saya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau lakukan, biarkan Tuhan yang berkarya. Saya kira mungkin itu yang paling memang harus selalu kita tanamkan ya. Jadi kita sendiri juga semua orang pasti punya problem, punya pergumulan, punya sesuatu yang ini, tapi gimana ya namanya kalau kita sudah berserah, ya Tuhan kan bilang, ya sudah serahkan semuanya. Loh kalau kita udah percaya, udah ini aku Tuhan, ya dengan senang hati. Ya seperti gini tiap malam kita bisa, ya mungkin melihat kita masih bisa senyum, tapi kita sendiri kan pasti punya problem masing-masing kan, tapi enggak apa-apa. Tuhan lebih tahu, Tuhan mampukan kita. Saya kira mungkin cuman itu buat penguatan saya buat Bu Mei dan Pak Edison, yang juga saya yakin pasti kan juga masih terus berjuang ya, apalagi ini kan baru 100 hari lewat. Kalau untuk Bu Acu gitu ya jangan ngomong begitu. Saya dulu juga kehilangan orang tua, saya ingat banget itu, bertahun-tahun saya baru bisa kembali gitu, rasanya kok waduh gimana gitu. Tapi ya benar. Itu benar sih. Saya rasakan banget itu. Kalau mau jujur mau bilang, karena di usia-usia kita sudah besar begini, saya papi saya duluan kan tahun 2001, mami saya 1,5 tahun kemudian. Itu kita juga usia kan udah 40-an gitu ya. Maksud saya sekarang kan saya udah 65, usia 65 menjelang 66. Nggak mudah gitu loh, nggak mudah gitu untuk kita itu kehilangan, apalagi dengan orang yang selama ini kita bersama atau apa, itu nggak mudah. Yeah. Tapi dengan berjalannya waktu dan tentu kita mohon bahwa Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang selalu jaga kita, Tuhan yang selalu lindungin kita, Tuhan yang selalu pelihara kita, pasti yang terbaik pasti Tuhan berikan. Udah itu janji Tuhan kok gitu. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, tapi memang kita harus belajar bahwa memang ya itu kan proses semua, bahwa kita bisa nggak menerima. Dan saya yakin dengan seperti ini yang kita lakukan tiap malam pun 1 jam aja gitu kita duduk diam untuk benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita, saya kira pasti Tuhan mampukan. Saya kira mungkin itu Bu Mei, dan tetap kita doakan. Tidak terbatas di dalam ini saja, tapi tetap di dalam doa-doa malam kita semua juga kita saling mendoakan. Saya yakin pasti semua itu kita lakukan ya. Iya. Baik, terima kasih Bu Evo dan semuanya, kita sahabat-sahabat Devosan Padre Pio. Terima kasih Bu Rike, amin. Ya. Ingat lagu pertamanya, Bapa Engkau sangat baik.
pada saat saya masuk. Yes. Bu Like nyanyi. Yes. Makanya saya selalu ingat itu, makanya Bu Mei juga, udah saya kadang-kadang begitu, saya sendiri juga mohon maaf, kadang-kadang ada hari-hari di mana saya tuh mau nyanyi, kalau tugas nyanyi nih, itu juga kadang-kadang ada yang membuat saya tuh terus kayaknya pengen nyanyi lagu ini deh, itu terbawa dengan sendirinya. Dan kadang-kadang ya itu sambil mandang fotonya Padre Pio, tolong aku harus nyanyi apa, tapi apa, ya mungkin ya seperti Bu Mei tadi bilang barusan, Bapak engkau sungguh baik. Ya, Bapak memang sangat Dan baik. memang seperti itu. Ya, Ibu-ibu, Bapak, saya terima kasih. Itulah kisah singkat devosan Padre Pio 108 Kissing the Puppy dari Ibu Mei. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua dan bisa belajar dari spiritualitas Padre Pio bagaimana hidup dan menghidupinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sahabat semua. Dan jika masih ada teman-teman yang belum melakukan subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio. Sila strada, solievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.